Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurayu Rizky dengan NIM 2023 0501020041. Saya berasal dari Prodi Perbankan Syariah kelas A. Di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Nah, tugasnya itu menjelaskan 6 materi dari 6 kelompok. Nah, langsung saja materi pertama yaitu mengenai aspek pasar. Jadi, aspek pasar adalah salah satu bagian penting dalam studi kelayakan bisnis yang bertujuan untuk mengetahui peluang suatu produk atau jasa di pasar. Nah, aspek ini menganalisis kondisi pasar seperti tingkat permintaan konsumen, jumlah penawaran yang tersedia, target pasar yang akan dituju, serta tingkat persaingan dengan perusahaan lain yang menawarkan produk sejenis. Melalui analisis aspek pasar, perusahaan dapat mengetahui apakah produk yang akan dipasarkan memiliki peluang untuk diterima oleh konsumen dan mampu bersaing di pasar. Nah, untuk materi kelompok 2 yaitu membahas tentang aspek finansial dan aspek manajemen organisasi. Jadi, aspek ini saling mendukung dalam keberhasilan suatu usaha. Aspek finansial berfokus pada pengelolaan modal, biaya, pendapatan, dan keuntungan agar usaha dapat berjalan dan berkelanjutan. Sedangkan aspek manajemen organisasi berperan dalam mengatur pembagian tugas, tanggung jawab, serta koordinasi kerja agar kegiatan operasional berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan pengelolaan keuangan yang baik serta sistem organisasi yang terstruktur, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, mencapai tujuan bisnis, dan menjaga keberlangsungan usahanya. Nah, untuk materi ketiga yaitu membahas tentang aspek sosial dan aspek ekonomi. Nah, jadi aspek ini menunjukkan dampak yang ditimbulkan suatu usaha terhadap masyarakat dan perekonomian. Dari sisi sosial, keberadaan usaha dapat membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan konsumen. Sementara itu, dari sisi ekonomi, usaha dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara melalui pajak. Dengan demikian, suatu usaha tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan ekonomi dan sekitarnya. Nah, selanjutnya materi keempat yaitu mengenai aspek lingkungan dalam studi kelayakan bisnis. Nah, jadi aspek lingkungan dalam studi kelayakan bisnis menilai pengaruh kegiatan usaha terhadap lingkungan sekitar, baik selama proses pembangunan maupun saat operasional berlangsung. Jadi, aspek ini mencakup penggunaan sumber daya alam, pengelolaan limbah, potensi pencemaran udara, air dan tanah, serta dampaknya terhadap masyarakat dan ekosistem di sekitar lokasi usaha. Selain itu, perusahaan juga perlu menyiapkan langkah-langkah untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan aspek lingkungan, perusahaan dapat menjalankan usahanya secara lebih bertanggung jawab, mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku serta mendukung keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya untuk materi kelima yaitu membahas tentang dampak kegiatan usaha terhadap lingkungan. Nah, jadi dampak kegiatan usaha terhadap lingkungan dapat berupa pencemaran udara, air, dan tanah yang disebabkan oleh proses produksi atau aktivitas operasional perusahaan. Nah, jadi selain itu, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan juga dapat mengurangi kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan pengelolaan limbah yang baik seperti mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan, mendaur ulang limbah yang dapat dimanfaatkan, serta mengelola limbah sebelum dibuang ke limbah lingkungan. Nah, jadi pengolahan limbah yang tepat dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan menciptakan kegiatan usaha yang lebih berkelanjutan. Nah, selanjutnya itu materi keenam yang membahas mengenai manajemen proses pembiayaan bank syariah. Nah, jadi manajemen proses pembiayaan syariah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah dalam menyalurkan dana kepada nasabah secara terencana dan sesuai dengan prinsip syariah. Proses ini dimulai dari pengajuan pembiayaan oleh nasabah, analisis kelayakan usaha, dan kemampuan pembayaran. Nah, penentuan akad yang sesuai, persetujuan pembiayaan, pencairan dana, hingga pengawasan dan evaluasi pembiayaan. Manajemen yang baik diperlukan untuk memastikan dana yang disalurkan digunakan sesuai tujuan, menimbulkan resiko pembiayaan bermasalah, serta menjaga kepercayaan nasabah dan keberlangsungan operasional bank syariah.
Nah, jadi mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan atau penjelasan materi yang terdiri dari 6 kelompok. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.